Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang stakeholder. Di sini kami beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Rehan Alfiansyah, yang kedua ada saya sendiri Randi Caniago, yang ketiga ada Dimas Prayoga, yang keempat ada Raffi Afandi. Stakeholder bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia sebagai pemangku kepentingan. Stakeholder umumnya banyak ditemukan di perusahaan bisnis, bahkan organisasi hingga lembaga. Stakeholder terhitung sebagai bagian penting dari sebuah perusahaan. Stakeholder memiliki peran aktif sekaligus pasif dalam upaya untuk mengembalikan tujuan dari sebuah perusahaan. Keberadaan stakeholder sangat dibutuhkan dalam berlangsungnya sebuah perusahaan. Hal itu dikarenakan stakeholder dapat menjadi pendukung dalam langkah maju atau perkembangan aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan. Pada dasarnya, stakeholder adalah sekumpulan orang yang memenuhi peran dalam perusahaan. Misalnya, peran stakeholder adalah sebagai pemegang saham atau penyedia modal. Peran tersebut sangat penting dikarenakan bisa membantu perusahaan dalam menjalankan bisnis agar lancar dan dapat berkembang. Selanjutnya ada stakeholder eksternal. Secara definisi, stakeholder eksternal adalah sebuah pihak yang memiliki bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar perusahaan. Pemangku kepentingan dari luar perusahaan ini secara struktur tidak memiliki hubungan kepemilikan atau tanggung jawab pekerjaan dengan perusahaan. Jenis stakeholder yang satu ini adalah pihak yang berkepentingan di luar suatu organisasi atau perusahaan. Peran yang dimiliki stakeholder eksternal sebenarnya juga sama seperti peran yang dimiliki oleh stakeholder internal, yaitu saling memberikan dampak kepada perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal memiliki peran yang dapat mempengaruhi keputusan dari pemangku kepentingan internal dari perusahaan, baik dari pemilik modal hingga ke karyawan. Para pihak yang termasuk ke dalam stakeholder eksternal atau sebagai pemangku kepentingan perusahaan dari luar perusahaan maupun meliputi pelanggan, pemasok, investor, pesaing, bank, pemerintah, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Raffi Afandi. Contoh stakeholder eksternal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemasok, yang kedua konsumen, yang ketiga pesaing, yang keempat pemerintah. Yang pertama dari pemasok adalah biasa disebut supplier. Pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku atau bahan dasar yang digunakan untuk proses produksi dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini adalah pihak yang memakai atau menggunakan produk dari suatu perusahaan. Dalam hal ini, konsumen tidak hanya sebagai pengguna. Mereka juga menjadi pemerhati atau pengamat dari produk yang dipasarkan. Yang ketiga ada pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang memproduksi produk atau jasa yang sama dengan industri tertentu. Sebuah perusahaan harus menyadari pentingnya pesaing. Hal itu dikarenakan pesaing dapat mendorong perusahaan untuk lebih inovatif lagi dalam menciptakan produk atau jasa. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah ini secara langsung merupakan pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang dalam mengeluarkan izin, pembangunan hingga pengoperasian atas sebuah perusahaan. Sebagai pelaku kebijakan, perusahaan harus membangun hubungan yang baik dengan pemerintahan. Dari wilayah beroperasinya pabrik, dikarenakan itu dapat menentukan berlangsungnya suatu perusahaan untuk jangka panjang. Selanjutnya ada peran stakeholder dalam perusahaan. Peran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ini ada mengarahkan manajemen, yang kedua ini mendukung keuangan, yang ketiga ini bantuan dalam pengambilan keputusan, yang keempat ini menjalankan operasional perusahaan, yang kelima ini tanggung jawab sosial. Dan dari yang pertama ini mengarahkan manajemen. Para pemangku kepentingan seperti dewan direksi dapat membantu perusahaan dalam mengambil tindakan.
Mereka mampu memberikan rekomendasi atau keputusan tertentu terhadap operasional sebuah departemen seperti layanan, sumber daya manusia, atau penelitian pengembangan untuk dikelola agar bisa memastikan kesuksesannya. Yang kedua ini mendukung keuangan. Stakeholder seperti ini, investor utama bisa kapan saja membawa atau mengambil uang mereka dari perusahaan. Dengan begitu, mereka akan bergantung pada kinerja dan finansial perusahaan. Artinya, mereka dapat menekan kinerja perusahaan atau bahkan mengubah strategi bisnis jika perlu agar bisnis dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga ini ada bantuan dalam pengambilan keputusan. Stakeholder utama seperti pemilik perusahaan atau dewan direksi memiliki kekuatan untuk mengambil dan mempengaruhi keputusan anggota dewan lainnya mengenai jalannya bisnis. Para pemangku kepentingan ini memiliki kekuasaan menunjuk manajemen tingkat senior. Oleh karena itu, mereka ada di semua bidang pengambilan keputusan utama, misalnya pengambilan keputusan mengenai likuidasi dan juga akuisisi. Yang keempat ini menjalankan operasional perusahaan. Seperti yang kamu ketahui, stakeholder seperti manajemen dan karyawan memiliki peranan penting untuk menjalankan semua rencana bisnis. Setelah disetujui oleh dewan direksi, mereka tanggung jawab terhadap jalannya sebuah proyek atau bisnis. Yang kelima ini ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini bisa disebut juga berperan sebagai hati nurani dari perusahaan. Mereka dapat membuat perusahaan mematuhi undang-undang hak asasi manusia dan lingkungan. Mereka juga memantau dan bisa menentang keputusan yang diambil oleh bisnis, jika itu merugikan tujuan jangka panjang perusahaan. Selain itu, tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility ini dapat dilakukan kepada para stakeholder lainnya seperti karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, hingga masyarakat dan lainnya. Baik, di sini saya akan membacakan langkah-langkah membangun hubungan antara stakeholder dengan perusahaan. Yang pertama ada inaktif, hubungan tidak aktif. Pada hubungan yang satu ini, pihak perusahaan sangat meyakini bahwa mereka dapat mengambil serta dan membuat keputusan secara sepihak saja tanpa mempertimbangkan pengaruh atau dampak yang akan timbul terhadap pihak lain. Yang kedua ada reaktif, hubungan yang reaktif. Kemudian pada hubungan ini, pihak perusahaan sangat amat cenderung untuk mempertahankan diri, juga hanya bertindak di saat dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga ada proaktif, hubungan yang proaktif. Untuk hubungan yang seperti ini, pihak perusahaan lebih spesifik untuk menghindari terhadap berbagai macam kepentingan oleh para stakeholder. Hal seperti ini biasanya pihak perusahaan telah memiliki departemen yang berfungsi untuk melakukan identifikasi atau rekognisi terhadap isu atau permasalahan yang menjadi perhatian khusus untuk para pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu yang keempat ada interaktif atau hubungan yang interaktif. Pada hubungan ini pihak perusahaan bertindak menggunakan pendekatan bahwa pihak perusahaan perlu memiliki suatu hubungan berkelanjutan seperti saling menghormati, saling mempercayai, dan saling terbuka dengan para stakeholder. Selanjutnya untuk penjelasannya ada tanggung jawab sosial pada karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan yang baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM atau Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka atau pembelian ulang. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial kepada supplier. Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual. Mengedepankan rasa toleransi agar terciptanya hubungan jangka panjang dalam bisnis. Selalu bertukar informasi dengan supplier dan melakukan pembayaran secara tepat waktu kepada para supplier.
Selanjutnya ada tanggung jawab sosial pemegang saham. Perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang berkaitan dengan keputusan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan itu harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Dan yang terakhir ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasa dilakukan oleh perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya Rehan ingin menjelaskan tentang kesimpulan. Stakeholder eksternal merupakan bagian dari pemangku kepentingan bisnis di luar organisasi. Mereka tidak memiliki hubungan kepemilikan atau pekerjaan dengan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah mereka yang memiliki kepentingan dalam perusahaan selain pemegang saham dan karyawan perusahaan. Stakeholder adalah individu atau kelompok yang berkepentingan di dalam sebuah perusahaan, di mana terjadi hubungan saling ketergantungan dalam perusahaan tersebut. Pemilik karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan merupakan wujud dari stakeholder, di mana terjadi hubungan saling keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan suatu perusahaan. Stakeholder juga terbagi dalam dua pendekatan, all corporate relation dan new corporate relation, yang bertujuan sebagai penyeimbang dalam suatu perusahaan. Perusahaan tidak bisa berjalan sendiri dan egois, karena harus memandang beberapa aspek yang saling berkaitan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari sini kita dapat memahami bahwa adanya stakeholder dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dalam menjalankan suatu perusahaan, yang dimana perusahaan tersebut juga bergerak sebagai stakeholder. Kemudian di saran, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin beragam kepentingan dan semakin terdistribusi kekuasaan di tangan masing-masing pemangku kepentingan, dan semakin tinggi kompleksitas dan stakeholder management. Sebagai saran, perusahaan harus selalu bisa menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder eksternalnya, karena hal tersebut dapat berdampak sangat besar bagi kemajuan dan perkembangan perusahaan. Salah satu dari banyak dampak positifnya adalah seperti halnya dalam membuat keputusan, manajemen langsung, pendukung keuangan perusahaan, dan tanggung jawab perusahaan. Sekian penjelasan materi tentang stakeholder yang telah kami rangkum dalam beberapa jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.